Oke, kembali dengan Kak Vino di sini dalam kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kita akan melanjutkan di bagian yang kedua yaitu tentang kesetimbangan papan tumpuan ya. Teman-teman bisa lihat dari soal yang ada di atas ini kira-kira kalau ada soal seperti itu, nah kita bisa kerjakan dengan cara yang akan kita bahas di bagian ini. Jadi intinya adalah ketika kita punya benda ya, nah benda misalkan diletakkan dalam satu batang yang ditumpu. Nah, batang tumpuan ini biasanya kita akan gambarkan sebagai gaya normal ya. Jadi yang penting adalah teman-teman bisa menjabarkan seluruh diagram gaya yang ada ya, semuanya berat batang kalau ada, kecuali kalau memang batangnya tidak bermassa ya. Kemudian ada massa beban yang digambarkan sebagai berat. Kemudian ada gaya tumpuan. Nah, gaya tumpuan itu kita anggap sebagai gaya normal. Seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah kita anggap sebagai gaya normal, maka kita akan gunakan prinsip kesetimbangan partikel, di mana sigma F sama dengan 0, lalu kita akan tambahkan dengan sigma tau atau momen gaya. Yang sigma tau sama dengan 0, itu konteksnya. Ya, teman-teman bisa ingat tentang menghitung momen gaya. Ya, oke, kita coba di soal ini. Batang homogen AB seberat 200 Newton dalam posisi horizontal disanggah oleh dua penumpu seperti ada gambar di bawah. Hitung besar gaya tumpuan di C dan D jika AB adalah 8 meter, AC 1 meter, dan BD 2 meter. Ya. Nah, seperti ini kita gambarkan dulu diagram bebasnya. Jadi kalau ada kata-kata batang homogen, itu berarti dia punya titik berat di tengah-tengah. Jadi seberat 200 Newton ini W-nya, 200 Newton. Nah, kemudian di sini ada gaya normal ya. Jadi di sini ada gaya normal, boleh di atas, boleh di bawah ya. Misalkan ini sebagai gaya normal, kita sebut sebagai NC, dan di sini adalah ND. Ya. Nah, kita perlu mencari dulu jarak-jarak ini, teman-teman. Ya. Jadi di sini totalnya adalah 8 meter. Lalu AC itu 1 meter, jadi ini 1 meter. Nah, karena ini di tengah-tengah, berarti dari A sampai ke titik berat itu adalah 4 meter. Sehingga ini 3 meter. Lalu kemudian BD ini 2 meter, berarti ini juga 2 meter. Ya. Nah, untuk konteks seperti ini ya, kita akan menggunakan langsung dengan sigma tau atau total momen gaya sama dengan 0. Dan teman-teman perlu ingat yang namanya momen gaya adalah gaya dikalikan lengan. Ya. Nah, kalau momen gaya itu kita memerlukan poros. Nah, ini porosnya di mana gitu ya. Karena mintanya adalah normal C dan normal D, kita akan balik. Pertama kita bisa pakai poros di D. Ya. Jadi kalau kita gunakan poros di D, maka gaya yang ada di D itu tidak akan dihitung. Kita hanya menghitung ini ya, NC dan 200 ya. Kita hitung gayanya NC, tetapi NC ini mengakibatkan berputar berlawanan searah jarum jam, maka kita berikan minus, dikalikan dengan panjang lengannya. Lengannya adalah dari poros ke gaya, jadi 5 meter. Lalu 200 ini plus 200, kita kalikan 2 ya, karena jaraknya 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan 5 NC sama dengan 400, maka besar NC-nya adalah 80 Newton. Ya. Itu untuk mencari tumpuan yang di C. Bagaimana kalau kita mau mencari tumpuan di D? Kita balik porosnya. Kita gunakan poros yang D. Poros yang C. Ya, jadi ini porosnya ada di C. Ya. Kalau porosnya ada di C, maka yang kita hitung adalah ND dan 200 saja. ND ini menyebabkan batang berputar berlawanan jarum jam, maka kita berikan tanda positif. Kita kalikan 5 lengannya, dikurangin 200, kita kalikan 3. Sama dengan 0. Di sini kita dapat 5 ND sama dengan 600, maka ND-nya kita dapatkan 120 Newton. Itu cara untuk mencari gaya normal atau gaya tumpuan pada batang. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Nih, balok bermassa 6 kg diletakkan di atas papan 1 meter dari titik A. Kita buat skemanya langsung, teman-teman ya. Jadi, jika massa papan adalah 2 kg,
dan panjang papan 10 meter, berapa besar gaya normal di titik A. Ya, jadi di sini ini ada gaya tumpuan, kita tulis sebagai gaya normal, ini normal A. Kemudian di sini ada normal B. Ya. Kemudian ini ada batang itu punya berat, jadi beratnya ada di tengah-tengah ya. Baloknya 6 kg ini ada di sini, ini berat baloknya. Jadi ini berat baloknya itu 60 Newton, sedangkan berat batangnya itu 20 Newton karena batangnya adalah 2 kg. Ya. Kita data dulu jarak-jaraknya, teman-teman ya. Jadi ini ada kata-kata dia terletak 1 meter dari titik A. Jadi ini 1 meter. Kemudian karena batang ini 10 meter, maka jarak dari sini ke tengah-tengah adalah 5 meter. Jadi ini 4 meter. Kemudian ini 2 meter. Jadi di sini tinggal sisa 3 meter. Nah, karena pertanyaannya gaya normal di titik A, maka kita akan cari NA-nya berapa. Nah, di sini NB-nya yang kita jadikan poros. Ya. Nah, kita gunakan sigma tau sama dengan 0. Taunya adalah di B. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita punya ada gaya NA, ada gaya 60, ada gaya 20. Kita hitung NA-nya searah jarum jam berarti negatif. Kita kalikan jaraknya 8. Lalu kemudian positif 60, kita kalikan jaraknya terhadap poros itu 7. Lalu kemudian ditambah 20, kita jadi kalikan jaraknya ke poros 3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita dapatkan 8Na sama dengan 60 dikali 7, 420 ditambah 60. Sehingga 8Na sama dengan 480, Na-nya berarti 60 Newton. Ya, jadi ini soal yang viral ya, kita sering ada di kalau teman-teman googling ya seperti itu, jawabannya adalah D. Seandainya yang ditanyakan adalah normal B-nya pun bisa ya. Jadi kalau yang ditanyakan normal B ya, kita ambil porosnya adalah di A, seperti itu. Kemudian ada seperti ini teman-teman ya. Nih, ini juga sering nih ya. Seorang anak bermassa 100 kg berada pada jembatan papan kayu bermassa 100 kg juga yang diletakkan di atas dua tonggak A dan C tanpa dipaku. Sebuah wadah berisi air bermassa total 50 kg diletakkan di titik B. Jika AD adalah 8 meter dan AB 2 meter, BC 3 meter, berapa jarak terjauh anak dapat melangkah ke dari titik C agar papan kayu tidak terbalik. Nah, bisa dibayangin gambar ini ya. Jadi kalau teman-teman ada di antara dua tumpuan itu aman, nggak akan jatuh. Tapi ketika sudah lebih dari di sebelah kiri atau sebelah kanannya tumpuan, nah itu harus hati-hati. Nah ini berapa jauh sih dia bisa melangkah supaya nggak jatuh, kan seperti itu ya. Nah, sama kita gunakan dulu ini NA ya, ini adalah NA. Lalu kemudian di sini adalah NC. Lalu batang itu papan itu punya massa di tengah-tengah. Jadi di sini kita punya W. W-nya adalah 1000 Newton ya, karena 100 kg. Kemudian teman-teman ini ada wadah total 50 kg ini di sini ya. Ini ada W juga 60 kg, 50 kg berarti 500 Newton. Nah, kemudian anaknya itu di mana? Nah, anaknya nanti kita letakkan di sini nih. Ya ini. Ini W anaknya juga 1000 Newton. Nah, kita ambil jarak-jaraknya. Jadi panjang AD-nya 8 meter, lalu ini 2 meter. Kemudian ini juga 2 meter karena ini titik berat ya, tengah-tengah. Lalu kemudian ini BC-nya itu 3 meter B, dari B sampai C 3 meter, berarti ini tinggal 1 meter ya. Nah, artinya di sini masih ada 3 meter. Nah, jarak anak jatuh ini kan kita nggak tahu. Misalkan aja sebesar X. Kalau di sini ditanyakan ya berarti ini adalah 3 min X ya. Tapi biasanya kita akan menghitung X-nya saja. Nah, kita akan gunakan sama prinsipnya adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, porosnya kita akan gunakan yang di C. Karena kan teman-teman bisa lihat setelah seandainya kita bayangin ini terbalik, maka poros yang ditinggalkan tinggal yang ada di sini. Maka yang kita hitung adalah poros yang di C, teman-teman ya. Nah, kita gunakan itu tadi
Jadi NA-nya itu searah jarum jam berarti minus NA dikalikan jaraknya 5, kemudian plus 500, kita kalikan jaraknya 3, lalu plus lagi 1000, kita kalikan jaraknya 1, lalu kemudian ini, ya ini searah jarum jam berarti minus 1000, kita kalikan dengan X sama dengan 0, seperti itu. Nah, di sini ada NA, di sini ada X, tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena teman-teman bisa lihat, ini kan setelah papannya itu terbalik, maka A ini kan lepas ya teman-teman. Jadi A-nya sudah nggak ada. Jadi NA-nya itu boleh kita gantikan sama dengan 0. Ya, sehingga kalau NA-nya sama dengan 0, maka di sini kita tinggal memiliki persamaan 1000X sama dengan ini 500 dikali 3, 1500 ditambah 1000. Atau 1000X sama dengan 2500. X-nya berarti 2,5 meter. Artinya anak itu masih bisa melangkah sampai 2,5 meter maksimal sebelum papannya terbalik. Ya, itu teman-teman ya. Berikutnya satu soal lagi, ini cukup sering ya. Pada gambar berikut, Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka massa beban C adalah, ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu susah, hanya saja teman-teman harus hati-hati bahwa ini titik berat Z-nya itu bukan di tengah-tengah, tetapi di titik 2 meter, jadi sudah ditentukan ya. Ini ada batang AB, masanya 10 kg, berarti beratnya adalah 100 Newton. Kemudian di sini ada tumpuan A ya, kita sebut NA. Dan nah ini ya, kita kan mau mencari beban C-nya itu berapa. Tapi beban C ini, misalkan ini adalah W-nya C, itu pasti dia akan sama dengan gaya tegangan tali yang ada di sini. Ya, karena kan ini katrol tunggal, pastinya dia bebannya sama. Jadi ini kan sebenarnya adalah WC. Nah, di sini kita bisa mencari nih, ini jaraknya 2 meter, ini 3 meter. Ya. Nah, untuk mencari W di C-nya, itu kita bisa gunakan lagi sigma tau sama dengan 0. Kita gunakan poros di A, karena kan itu tumpuannya ada di A ya. Nah, sudah selesai, kita masukkan, jadi ini minus 100 kita kalikan dengan 2, ditambah WC kita kalikan dengan 5 ya, karena totalnya dari poros itu 5 meter. Jadi 5 dikalikan WC sama dengan 200, kita dapatkan WC-nya adalah 40 Newton. Artinya massa benda C-nya kita anggap adalah 4 kg, karena dianggap G-nya adalah 10. Ya teman-teman, cukup jelas di bagian ini adalah beberapa contoh soal tentang kesetimbangan papan penumpu ya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.